cepat diambil oleh Dwi Joko, namun membentur kaki Isak Konon dan harus diulang lagi, di mana Isak Konon tidak berdiri di jarak 10 yard sebagaimana yang diharuskan sebagai jarak terdekat dari bola terhadap pemain bertahan. Dwi Joko lepaskan sebuah crossing menjangkau di kotak penalti dan kesigapan dari Timotius Mote dalam menjangkau bola udara walaupun tampaknya mengenai benturan tadi. Iya, dan memang terlihat sedikit ada benturan dengan Albisho yang, atau kita lihat tadi, ya benar Albisho yang memang bersamaan melompat, namun tidak begitu berarti menurut saya. Kembali kita saksikan didahului oleh crossing dari Dwi Joko langsung menuju jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan, dan memang terjadi benturan antara Albisho dan juga Timotius Mote. Jadi gol saat membentur tiang gawang. Harus berhati-hati Joko Kuspito yang sudah menerima kartu kuning tentunya. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Ferry Aryawan. Ya, memang tadi 50-50 kita lihat walaupun memang Joko mengenai bola, namun indikasi pelanggaran terlihat bahwa ya dia melakukan tackle dengan dua kaki. Dengan sebuah crossing ke dalam kotak penalti ada Muhammad Albisho dan kembali kesigapan dari Timotius Mote untuk menyergap bola terlebih dahulu, dan kini sebuah pemandangan yang cukup unik kita saksikan dari Timotius Mote yang berguling-guling seakan menderita kesakitan yang cukup parah. Iya, memang tadi sedikit terlambat Albisho untuk mengeksekusi bola. Dia menunggu hingga bola memantul baru ingin melakukan tendangan. Saya melihat kesempatan terbuka sangat lebar bagi Albisho untuk mencetak gol pertamanya, dan memang tidak jelas juga apakah memang pelanggaran ini akan diberikan kartu kuning. Kelihatannya Viator Ambarita ya dia menunjuk bola di udara memang 50-50, tidak dengan sengaja melakukan tendangan. Apakah memang ini ada indikasi dari bagaimana gerakan dari Mote setelah jatuh, seperti memang mendapat kesakitan yang cukup luar biasa sehingga akhirnya memancing Viator memberikan kartu kuning. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya, Arya. Kartu kuning ini merupakan kartu kuning kedua bagi Muhammad Albisho. Tentunya ini sebuah indikasi bahwa ia akan absen, dan kembali kita saksikan usaha dari Albisho untuk melakukan eksekusi dengan tendangan sedikit salto tadi. Sedikit yang terlambat. Persiba Balikpapan, Robertinho Puliara, Hendro Siswanto, Aang Suparman, kembali Robertinho Puliara, rebutan dengan Joko Kuspito, kembali dikuasai oleh Robertinho Puliara, dan tampaknya kembali pelanggaran dilakukan oleh lini belakang dari Persiwa Wamena Christian Kono terhadap Muhammad Albisho. Sebuah dorongan bahkan dua pemain sekaligus tampaknya, yaitu Yesaya Desnam dan Julio Lopez bersiap tembakan langsung membentur pagar pemain. Berada dalam penguasaan Dwi Joko. Crossing dilepaskan oleh Dwi Joko. Masih Mio Dadic, tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari gawang Timotius Mote. Iya, hampir saja Dadic yang naik begitu jauh untuk menerima umpan bola set piece. Melakukan sepakan dalam kotak penalti, namun sayang sekali memang arah bola belum mengarah ke gawang. Dan kembali hilang peluang. Menghalangi maksud dari Persiwa Wamena untuk bisa melakukan tekanan. Muhammad Albisho, kembali Muhammad Albisho dengan kecerdikan di dalam kotak penalti, dan eksekusinya masih bisa dimentahkan oleh Joko Kuspito. Iya, sangat baik sekali kita lihat aksi dari Albisho yang mampu melewati dua pemain. Namun sayang sekali kembali eksekusinya mampu dimentahkan. Saya pikir inilah yang harus dilakukan oleh striker-striker dari Persiba. Mereka harus berani melakukan dribbling, melewati, paling tidak mereka mengambil peluang dari shooting-shooting. Dan sebuah tandukan dari Mio dari Syakir yang menghasilkan gol. 1-0 Persiba Balikpapan. Iya, kita bagaimana emosionalnya Mio Dadic yang memang mempunyai heading yang sangat berbahaya. Kita lihat dari umpan bola mati, bola dari sepak pojok, mampu melakukan heading sangat bebas tanpa ada pengawalan dan tanpa ada gangguan. Akhirnya Dadic mampu menjebol gawang Persiwa di babak kedua ini. Ya, saya kira sebuah akurasi yang sangat baik dari Dadic, dan tidak adanya pengawalan yang begitu ketat
pengawasan yang begitu melekat dari para pemain belakang Persiwa membuat Dadis begitu gampang. Nah, kita lihat Kono justru membiarkan badannya menjadi tumpuan bagi Dadis untuk melakukan jumping header. Dan ini merupakan dari Made Wirawan, walaupun masih kesempatan diraih oleh Persiwa Wamena. Dan hampir saja menciptakan gol balasan. Iya, sayang sekali peluang terbuka tadi. Kita lihat pemain Aulia Tri Hartanto tidak bisa memaksimalkan bola rebound dari tendangan dari Imade Wirawan tadi. Kita ngelihat bola mengarah kepada Aulia Tri, namun tendangannya masih meninggi. Iya, apalagi juga masih ada di samping gawang daripada Made. Sayang sekali peluang terbuka sebenarnya tadi. Ya, sebuah kesempatan yang cukup baik sebenarnya dari Mambrasar. Namun Made Wirawan juga cukup berani untuk memotong bola yang tanggung tadi. Meski menanggung resiko yang mengalami cedera, kita lihat saat ini Made dalam perawatan karena terjadi kontak yang sangat keras tadi dengan Mambrasar, Alberto Mambrasar. Kita lihat bagaimana 50-50 memang. Namun kaki dari Alberto lebih dulu masuk ke tulang kering dari Made. Kita lihat kepada Robertinho Puliara, kepada Mohamed Albisho. Kembali Albisho di dalam kotak penalti, memutar badan dengan cukup baik dan tembakannya masih membentur salah seorang pemain Persiwa Wamena untuk yang kesekian kalinya. Kita saksikan raut kekecewaan dari Albisho. Ya, kembali sebuah penetrasi dari Albisho di sektor kanan pertahanan dari Persiwa. Lagi-lagi menebar bahaya dan kita lihat eksekusinya lagi-lagi masih bisa teradang. Kamis di luar maupun di dalam kotak penalti. Dan kembali Albisho dengan umpan yang sangat baik dan eksekusi tembakan jarak jauh dari Hendro Siswanto. Dan cukup cemerlang penyelamatan yang dilakukan oleh Timotius Mote. Luar biasa sebuah back heel tadi dari Albisho kepada Hendro Siswanto dan diakhiri dengan tendangan cycle kick. Tapi lagi-lagi eksekusinya tidak sempurna. Sayang sekali. Pelanggaran terhadap Eric Wicks-Lewis dilakukan oleh Ang Suparman. Ya, kita melihat sepanjang pertandingan sepertinya di kubu Persiwa hanya seorang Eric Wicks yang bermain. Kita lihat begitu sentral perannya. Kembali Persiba Balikpapan, Julio Lopez mendekati gawang dari Persiwa Wamena dan tembakan salto sedikit saja melebar dari Sultan Sama. Iya, kita lihat bagaimana terlihat sekali begitu gampangnya saat ini pemain-pemain Persiba masuk hingga kotak penalti dan peluang dengan berbagai macam cara. Bola chip yang sangat baik dari Lopez. Sultan Sama melakukan bicycle kick. Sultan Sama. Gerakan dari Dwi Joko kembali melalui sektor sayap, crossing dilepaskan. Ada Christian Kono yang menyelamatkan. Tarungan dari lini tengah antara Robertinho Puliara dan juga Eric Wicks-Lewis. Kembali kita saksikan aksi dari Eric Wicks-Lewis. Harus dihentikan sejauh ini pertandingan untuk memberikan kesempatan bagi Hendro Siswanto untuk mendapatkan perawatan, memegangi hamstringnya. Main muda Hendro Siswanto dalam usaha perebutan bola dengan Manuel Patwa tadi, dan tampaknya memang kaki dari Manuel Patwa. Injury time sejauh ini Muhammad Albisho, Robertinho Puliara. Session football mulai diperagakan oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan. Albisho, ganjalan dari Firly, pakai menghasilkan sebuah pelanggaran bagi Persiba Balikpapan. Pemain pertama dan satu-satunya asal Syria, Mohamed Albisho, berusia 20.